mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya. Sudah pada sarapan kan pagi ini? Sudah? Alhamdulillah, kita sudah siap ya untuk mengikuti pengajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum pengajaran Bapak mau cek dulu keadaan kelas, apakah sudah bersih apa belum. Silakan dicek dulu, tengok kiri kanannya. Apakah masih ada sampah di kolong meja, di kanan kiri kalian? Sudah bersih? Baik, kalau sudah bersih kita siap dulu. Dan sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa, dipimpin oleh KM ya biasa. Ayo silakan berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya biar semuanya ketahuan. Ahmad Taufik, Aisyar, Krisna, Almira, Daris, Eza, Fatimah, Syafa, Viola, Yusuf, Zara, Sakila Triangka. Baik, kita mulai materi kita. Namun sebelum kita mulai, menyanyikan lagu nasional ya. Semuanya dimohon untuk berdiri dulu. Tanah tumpah di sana aku berdiri, jadi pandu ibu Indonesia, Indonesia, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, untuk Oke, terima kasih. Silakan kembali tempat Ines. Silakan untuk kembali. Baiklah, kita akan mulai materi pada pagi hari ini. Kita akan membahas ke bab 2 ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas bab pertama. Silakan bukunya dibuka. Buku paket
informatika, silakan dibuka. Namun sebelum kita bahas di bab 2 ini yang tentang teknologi informasi dan komunikasi, kita ingat-ingat dulu minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang berpikir apa? Komputasional. Kira-kira kemarin masih ingat apa itu berpikir komputasional? Apa kira-kira kemarin? Berpikir komputasional. Ada yang bisa jawab? Kayak apa sih berpikir komputasional itu? Jadi kalau berpikir komputasional itu kan seolah-olah kita itu berpikir kayak komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah yang besar menjadi masalah yang kecil sehingga nanti bisa dibuang masalahnya ya. Tapi ada langkah-langkah terstruktur ya kan? Jadi apa saja langkah yang diambil dalam berpikir komputasional? Ada dekomposisi, ada apa? Apalagi di bukunya lihat? Abstraksi, terus algoritma, terus apalagi? Ya, itu ya, ada 4 kan? Kemarin juga kita sudah membahas bahkan mengerjakan tugas tentang algoritma, ya kan? Apa algoritma kemarin? Oke, jadi langkah-langkah terstruktur ya, langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah di mana? Tentu saja masalah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita tidak punya masalah dalam kehidupan ini? Pasti ada lah ya masalahnya ya kan. Manusia itu pasti diselimuti masalah. Kalau diselimuti wijen namanya onde-onde, ya kan? Kalau manusia itu diselimuti masalah, pasti ada aja. Entah besar, entah sedang, entah kecil, ya pasti ada. Namanya manusia. Nah, masalahnya kan kita kan masing-masing ada ya. Namun juga ada penyelesaiannya setiap masalah. Kayak komputer lah gitu ya. Kemarin kamu juga sudah membuat sebuah algoritma kegiatan, ya, list kegiatan sehari-hari kamu kan, ya kan? Dari awal sampai akhir ya ada langkah-langkah terstruktur. Nah itu adalah algoritma. Oke, itu bab pertama. Sekarang kita ke bab 2 ini beranjak ke tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Ya. Kira-kira apa sih teknologi itu? Kira-kira ada yang bisa jawab? Teknologi itu apa sih? Teknologi itu apa sih kira-kira? Dalam kehidupan sehari-hari apa teknologi itu? Alat ya. Teknologi itu alat kan? Nah, di kehidupan kamu di sehari-hari, di rumah, di sekolah, atau dimanapun pernah menemukan teknologi kan? Bahkan menggunakan teknologi. Kira-kira apa yang biasa ditemukan di rumah kamu? Apa aja? Handphone. Terus? TV. Ya, terus tablet bagus. Kulkas, radio. Apa lagi? Ya. Kipas tadi udah, kipas angin. Motor, AC, ya, mobil. Motor saya sudah motor ya. Motornya motor apa dulu nih? Ada motor listrik, ada motor bensin, ada motor listrik. Nah itu teknologi namanya ya. Kita akan membahas dulu tentang pengenalan antarmuka pengguna dan 2 ya, folder dan file. Jadi kita akan membahas tentang ini, pengenalan antarmuka pengguna, folder dan file. Tujuan pembelajarannya, pertama, siswa mampu menjelaskan antarmuka pengguna berbasis grafis. Kedua, siswa mampu menjelaskan komponen-komponen penyusun antarmuka berbasis grafis.
Ketiga, siswa mampu mengelola folder dengan terstruktur. Keempat, siswa mampu menyimpan file dalam folder dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Nah, ini tujuan dari pembelajaran pada bab 2 kali ini ya. Nah, sebelum kita membahas lagi yang lain ya, kita coba dulu supaya rileks. Kita ice breaking dulu. Kita tepuk aja ya. Kayak kemarin ya, kayak pernah kita lakukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 ya. Oke, mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1 ya. Tepuk 1, tepuk 3. Oke, terima kasih. Good. Oke, kita lanjut ya. Buka bukunya itu di halaman 39. Mengapa dokumen dalam komputer harus disimpan? Kamu pernah membuka komputer? Pernah kan? Belajar komputer dulu ya di sekolah, di SD ya. Kenapa dokumennya harus disimpan? Kira-kira kenapa harus disimpan? Ada yang tahu? Kalau kita bikin naskah, bikin dokumen di komputer, kenapa harus disimpan? Karena filenya penting. Karena filenya penting. Good ya. Apa lagi kira-kira? Karena apa? Kenapa? Kalau di handphone, kenapa foto itu disimpan di handphone? Kenapa? Karena apa? Karena kalau foto dokumen pribadi kan disimpan di handphone, otomatis kalau di handphone itu kesimpan ya kan? Kalau di komputer disimpan oleh kita yang menyimpan kan, di saving namanya. Kenapa harus disimpan? Karena memang dokumen itu penting dan sewaktu-waktu dibutuhkan kan? Sewaktu-waktu kan pasti dibutuhkan apa yang kita kerjakan di komputer itu. Apalagi kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan, di kantor, mereka bekerja menggunakan komputer, kerjaan itu harus disimpan untuk nanti bisa dibuka kembali. Ya miriplah otak kita ini, brain. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu kan tersimpan ya semua kan. Kamu masih ingat kenangan waktu SD? Walaupun tidak langsung disimpan, tapi otomatis kesimpan. Ya kan? Waktu SD kenangan apa yang paling berkesan kamu ingat? Coba kira-kira. Waktu belajar sekolah. Gurunya kah? Temennya kah? Kelasnya kah? Kira-kira kalau gurunya siapa yang kamu ingat-ingat paling gurunya menyenangkan waktu di SD? Siapa gurunya? Ingat? Siapa? Bu? Madiha. Guru kelas 6. Kelas 6? Ya, guru kelas 6. Kenapa dia bagus menurut kamu? Kamu ingatnya sama Bu Madiha. Kenapa? Cantik kah orangnya? Cantik, pinter? Iya, terus? Menyenangkan. Ya, gurunya menyenangkan ketika datang itu di nanti ya. Kayak artis kan? Nah, ini kenangan di saving dalam memori, disimpan. Ya, waktu SD itu kemarin ya, tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Itu apa namanya? Memori, disimpan. Nah, kalau kamu kira-kira apa nih waktu kecil yang kamu bisa ingat waktu masih SD aja kira-kira? Guru juga, Bu Wawat ya. Bu Wawat itu cantikkah orangnya apa gimana? Cantik, terus baik, ya gitu. Terus apa lagi kira-kira? Iya, masih ingat wajahnya kan? Bayang ya? Kenapa? Karena itu adalah memori ya yang disimpan di dalam otak kita dan bisa dimunculkan ya, dibuka kembali memorinya. Ya, semua manusia itu
punya memori yang apa yang dilihat, didengar, dirasa ya mungkin itu tersimpan. Begitupun dengan komputer, dokumen itu tersimpan karena nanti akan dibuka kembali dibutuhkan ya. Nah itu. Nah bedanya komputer ini memorinya terbatas, ya kan? Memori komputer, memori handphone terbatas. Tidak kayak memori kepala kita. Ini enggak terbatas. Banyak ya, berapa ratus gigabyte berarti kan? Kalau dihitung. Enggak terbatas sampai tua misalkan ya. Sampai umurnya ratusan tahun mungkin masih ada memorinya, masih dipakai, masih bagus. Nggak usah di-upgrade memorinya. Beda kalau di handphone kan, memori kadang-kadang habis ya di handphone ya. Ya kan? Kadang-kadang habis di handphone memorinya. Terus di-upgrade ya. Namanya juga alat bikinan manusia. Beda dengan memori otak kita kan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut kita syukuri ya. Kita punya memori yang bagus ya, yang gede kuatannya ya, bahkan kuatnya 1 tera. NC kecil, kalau komputer 1 tera itu kecil, kita mah ratusan tera ya. Bagus, semua hal-hal yang dulu itu tetap kesimpan dalam otak gitu ya. Nah ini pentingnya dokumen dalam komputer harus simpan. Kemudian pertanyaan yang lain, apa perbedaan dari tampilan layar yang dihasilkan oleh ponsel dan komputer? Kamu kan pernah lihat ponsel ya, tampilannya gimana? Ponsel kecil ya, kecil ya. Lalu kalau komputer agak gede. Beda kalau kamu buka sebuah internet ya di handphone sama internet di laptop, itu akan berbeda tampilannya. Karena berbeda antar muka tampilannya ya, sistem operasinya juga akan berbeda ya. Nah, kita akan bahas semuanya ini. Oke. Nah, apa sih kira-kira pengenalan antar muka pengguna ini ya? Bisa diperhatikan ya, atau kamu bisa di buku juga bisa kamu perhatikan. Antar muka pengguna atau dikenal dengan user interface atau UI ya, UI user interface atau nanti ada GUI lagi ya, adalah titik komunikasi yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan mesin atau perangkat digital, termasuk menerima instruksi dan memberikan informasi ya. Jadi antarmuka di handphone itu adalah alat untuk berinteraksi manusia dengan alatnya ya. Kita itu berinteraksi di handphone menggunakan antarmuka. Nah, UI ini mencakup semua elemen visual ya, dan interaktif seperti layar, ikon, tombol, menu, warna, serta elemen audio dan sentuhan yang membuat perangkat mudah dan intuitif untuk digunakan. Contohnya termasuk layar sentuh pada ponsel. Kalau layar sentuh itu disebut apa? Layar sentuh ponsel LCD ya, disebutnya apa itu? Layar sentuh, bahasa Inggrisnya, bahasa teknologinya apa? Touch screen ya, touch screen kan, layar sentuh, touch screen ya. Pada ponsel, pada laptop, sekarang ada laptop yang menggunakan sudah layar sentuh ya, touchscreen ya. Bahkan ada yang TV gede menggunakan layar sentuh. Ada di rumah kamu TV yang smart TV udah ada layar sentuhnya belum? Belum ya? Ya, ada TV yang sudah menggunakan teknologi layar sentuh. Nah, contohnya layar sentuh pada ponsel, mouse, keyboard, pada komputer ya, mouse, keyboard. Di sini ada serta chatbot atau asisten virtual yang merespon suara. Nah, ini termasuk UI ya. Fungsinya apa UI ini? Nah, ya, boleh kamu perhatikan ke sini. Nanti sambil ditulis juga boleh ya. Fungsi utama ada 3 fungsinya. Pertama, menghubungkan manusia
dengan mesin, menghubungkan manusia dengan mesin. Kedua, memfasilitasi interaksi. Ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Ya. Jadi ini fungsi antarmuka ya. Komponennya apa? Kita lihat dulu ya sebentar, nanti ada tugas yang kamu harus buat. Komponennya adalah elemen visual, elemen interaktif, elemen non visual ya. Elemen visual itu ada tata letak, warna, icon, scroll bar, tombol, dan elemen grafis lainnya yang ditampilkan pada layar. Kalau elemen interaktif menggunakan perangkat masukan seperti layar sentuh, keyboard, mouse, atau mikrofon untuk berinteraksi dengan sistem. Lalu ada elemen non visual, termasuk suara dari speaker. Kita nggak punya speaker di sini ya. Atau respon berupa teks melalui chatbot yang juga menjadi bagian dari antarmuka. Nah ini komponen UI ya. Jenis-jenisnya ada GUI, ada TUI, ada CUI ya jenisnya nih. Ya oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua tentang folder dan file ya. Oke, perhatikan di sini folder. Apa ini folder? Nanti kita kan ada di laptop ada namanya folder dan file tentang penyimpanan ya. Apa ini folder? Folder adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map, disebut dengan folder. Kalau di dunia nyata kayak map ya, map untuk menyimpan berkas. Folder juga bisa disebut wadah untuk menyimpan file ya. Sedangkan file adalah unit dasar yang berisi data atau informasi. Folder itu membantu dalam mengorganisir dan mengelola file agar lebih mudah ditemukan dan lebih mudah diakses. Ya, ini fungsinya pertama menyimpan file, kedua memudahkan pengelolaan dan pengujian file, ketiga memungkinkan pencarian dan akses file yang lebih cepat. Nah ini fungsi dari folder ya. Nah sekarang kita coba tugas. Pertama kita bikin kelompok. Kelompoknya itu berapa orang? Kita tanya, 2 atau 4? kita coba cari tahu 6 bersama. 2 orang aja hati, olah rasa, olah pikir, 2 orang aja per itu ya, per meja aja ya. Prinsipnya, kelompoknya 2 orang per meja. Pengalamannya kita coba, kita gabung ke terima, 2 yang mana aja boleh. Jadi 3 ya. bersama. Jadi 3 orang. Udah gabung ke yang lain. Jadi 3 orang. Dimanapun kita sama. Perhatikan tugas sekarang. Jadi prinsipnya, Kita bisa mengganti gambar latar belakang layar ponsel atau smartphone. Smartphone itu apa? Iman dan takwa kepada handphone apa? Tuhan, kewargaan, kreativitas, penalaran namanya kritis smartphone. terjaga, Smart itu pintar, kolaborasi phone itu bersama, telepon pintar dan ya. kesehatan. Kita bisa mengganti kan kalau di handphone latar belakang itu ya gambarnya. Kamu pernah di handphone mengganti latar belakang gambar ya, dengan foto kamu, dengan gambar yang lain, pemandangan dan sebagainya kan? Pernah? Untuk ya. Indonesia Jaya. Begitupun di sini nih di laptop nih ya. Jadi latar belakang itu layar bisa diganti, atau latar belakang itu namanya background ya kan, background itu kan bisa diganti-ganti. Nah kira-kira kalau di handphone latar belakang apa yang kalian sukai? Ya tentu aja ada apa namanya ya, ada selera masing-masing ya. Kalau saya misalkan seleranya bapak nih, latar belakangnya adalah sebuah pemandangan laut misalkan ya, karena bapak suka laut gitu misalkan, melihat laut. Kenapa bapak suka melihat laut? Karena luas gitu ya, kayak pemikiran itu luas gitu ya, sehingga melihatnya agak senang banget gitu kan. Kemudian jelaskan sebetulnya latar belakang yang mau disebut apa, bagaimana kira-kira ditampilkan.
kamu bisa lihat di bukunya itu di halaman 39 sampai 42 tentang ini ya. Silakan kamu kerjakan dulu di buku tugas. Satu meja itu adalah satu kelompok berdua, yang satu boleh bergabung ke dua orang yang mana aja boleh, ya boleh. Silakan dikerjakan ya. Pertama, latar belakang apa yang kita sukai ya. Kedua ya, apa latar belakang itu ya. Kira-kira apa sih latar belakang itu ya kan? Kamu bisa kerjakan, lihat pada buku paket. Buku paket itu kan ada di sana materi tentang antarmuka pengguna ya. Dimulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? 5-10 menit cukup. Ayo teman, kita mengenal pembelajaran mendalam. Kita tanya, kita coba cari tahu bersama. Olah hati, olah rasa. Oke, kalau ada yang sudah bisa presentasi ke depan, kita perhatikan ungkapan dari teman kita. Kita coba, Ya. kita terima, kita belajar bersama. Pembelajar mendalam kita, dimanapun kita sama. BBM jadi prinsipnya, 3M pengalamannya, 8 bukti DPL-nya, apa saja di dalamnya. Iman dan takwa kepada Tuhan, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis terjaga, kolaborasi bersama. Nah, Kemandirian untuk dan kesehatan, pertemuan pada hari ini, jadi kita hanya membahas 2 materi itu aja. Pertama ada antarmuka pengguna, kedua file folder ya. Nanti kita praktekkan di komputer bagaimana cara menggunakan folder, membuat ya, merekonstruksi folder ya. Sama kayak di handphone juga ada antarmuka itu, ada icon-icon dan sebagainya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kesimpulannya apa dari pertemuan hari ini? Kesimpulannya bahwa teknologi yang kita pakai ada sistem yang harus kita ketahui, sistem antarmuka pengguna, yaitu untuk menghubungkan manusia kita sebagai pengguna dengan alat ya. Kemudian folder juga kita gunakan untuk menyimpan berbagai macam dokumen yang kita buat di dalam komputer atau di dalam handphone kita ya, yaitu berisikan file-file ya. Itu minggu depan kita akan membahas tentang peramban dan search engine. Peramban itu adalah alat untuk mengakses internet ya, dan search engine mesin pencari. Wih, ada istilah mesin pencari, search engine. Nanti kita bahas minggu depan. Berarti materi minggu depan itu tentang hubungannya dengan dunia maya ya, dengan internet, karena menggunakan peramban dan search engine. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dulu kegiatan untuk pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemandirian dan kesehatan, komunikasi tertata. Kita coba, kita terima, kita belajar bersama. Pembelajaran mendalam kita untuk Indonesia Jaya.